Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wina Rafina, Stambuk A401200092. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Pada kali ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, upaya mengatasi pandemi dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai atau pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan di tengah pandemi. Masa pandemi ini menyadarkan kita akan keterkaitan dari nilai-nilai Pancasila dengan virus yang menyerang bangsa Indonesia saat ini. Jadi nilai-nilai Pancasila dari setiap rumusan Pancasilanya yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung makna bahwa adanya keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Pandemi ini menyadarkan kita akan adanya kehendak dari Tuhan yang Maha Esa sehingga virus ini dapat menyerang negara Indonesia bahkan dunia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam masa pandemi ini, semua masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Nilai yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari nilai Persatuan Indonesia yaitu memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia yang di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Di tengah pandemi ini tentunya kita perlu rasa nasionalisme, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa adanya sifat bijaksana, tanggung jawab, dan cinta akan kebenaran dalam kerangka negara berkedaulatan rakyat. Sikap ini tentunya sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini bermakna bahwa keadilan berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Sikap adil kepada sesama diperlukan dalam mengatasi pandemi ini. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Keadaan saat ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam Pancasila. Efektivitas pemerintahan yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat untuk mementingkan kepentingan umum dan menjauhi sikap egois. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Perwujudan nilai Pancasila lainnya yaitu dengan gotong royong atau kebersamaan. Implementasi nilai Pancasila menjadi urgen di masa sulit ini, terutama untuk melawan COVID-19 ini. Adapun penerapan dari nilai masing-masing sila Pancasila yaitu yang pertama, sila yang pertama, penerapannya yaitu masa ini menyadarkan kita tidak ada yang lebih berkuasa selain Tuhan yang Maha Esa,
Saat berdiam diri di rumah seperti ini, seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah di rumah. Yang kedua, sila kedua. Penerapan dari sila kedua yaitu dengan berhubungan baik kepada sesama, yaitu tidak membenci seseorang yang terserang COVID-19. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga. Penerapannya yaitu seluruh tatanan negara Indonesia perlu bersatu melawan COVID-19. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif. Selanjutnya, sila yang keempat. Penerapan dari sila yang keempat yaitu dengan membuat keputusan kebijakan yang tepat, bukan malah merugikan masyarakat. Penerapannya dapat dimulai dari diri sendiri dengan menghargai pendapat orang lain serta tidak menambah runyam permasalahan. Sila yang terakhir yaitu sila kelima. Penerapan dari sila kelima yaitu dengan memberikan bantuan secara merata, dalam artian tidak membedakan ras atau golongan. Materi yang terakhir yaitu upaya mengatasi pandemi dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi virus corona yaitu yang pertama dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Upaya dari sila pertama yaitu dengan lebih meningkatkan kesadaran beragama dengan cara berdoa agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi virus ini. Yang kedua, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya yang dapat dilakukan dari sila kedua yaitu kita harus mempunyai etika dan perilaku yang baik terhadap sesama, serta sikap peduli terhadap sesama. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Upaya dari sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yaitu dengan bersatu dengan cara saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Yang harus dilakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan. Sila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Upaya yang dapat dilakukan dari sila keempat ini yaitu dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah harus bersikap adil dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kita semua harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi seperti saat ini, dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan aturan pemerintah terkait COVID-19, agar virus yang tengah menyerang negara kita ini dapat berhenti penyebarannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Santi. Jangan-jangan saya merekam.